Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila S dengan NIM 23660046. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dengan NIM 23660132. Perkenalkan, nama saya Yusrin dengan NIM 236601144. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang geologi struktur. Baik, secara umum, geologi struktur adalah ilmu atau sains yang mempelajari tentang bentuk arsitektur kerak bumi beserta gejala-gejala geologi yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan bentuk deformasi pada batuan. Kata struktur berarti sesuatu yang dibangun atau dikonstruksi. Dalam artian, sesuatu yang merupakan hasil dari produk deformasi akibat gaya yang bekerja di dalam kerak bumi. Struktur terdiri dari susunan geometris bidang, garis, permukaan, badan, batuan, dan lain-lain. Bentuk orientasi susunan ini mencerminkan interaksi antara gaya deformasi dan tubuh batuan yang telah terbentuk sebelumnya. Sebelum kita memulai mempelajari geologi struktur, perlu kita pahami terlebih dahulu mengenai konsep dasarnya, yaitu bagaimana keadaan awal suatu lapisan batuan yang belum mengalami deformasi. Lapisan batuan dan stratifikasi. Lapisan atau umumnya disebut bed adalah lapisan batuan yang diendapkan di permukaan bumi. Bagian atas dan bawah dari lapisan batuan dibatasi oleh permukaan lapisan yang menandai putusnya kontinuitas sedimentasi karena terhentinya sedimentasi atau periode erosi, atau bisa juga karena adanya perubahan sumber dan jenis material sedimen. Suatu lapisan batuan biasanya tersusun oleh material dan struktur sedimen yang serupa atau homogen yang mempresentasikan satu atau lebih periode pengendapan material yang menerus. Batuan yang memiliki lapisan atau bidang perlapisan adalah jenis batuan sedimen dan batuan vulkanik. Batuan sedimen sangat penting untuk menceritakan sejarah bumi ini. Batuan yang terbentuk pada permukaan bumi ini terakumulasi lapisan demi lapisan. Tiap lapisan akan mencatat tentang kondisi lingkungan pada waktu sedimen tersebut diendapkan. Lapisan ini yang biasa disebut perlapisan atau strata atau beds merupakan kenampakan karakteristik batuan sedimen. Ketebalan perlapisan batuan sedimen bervariasi sangat tipis hingga beberapa puluh meter. Perlapisan batuan sedimen dipisahkan oleh bidang perlapisan yang merupakan permukaan pembatas. Bidang perlapisan dapat terbentuk oleh adanya perubahan ukuran butir atau komposisi mineral. Pada umumnya, bidang perlapisan menunjukkan akhir dari suatu pengendapan dan awal dari pengendapan berikutnya. Selain istilah bed, dalam literatur geologi sering dijumpai istilah bedding atau bedded. Bidang perlapisan bedded dan bedding berarti suatu unit batuan sedimen yang memiliki atau tersusun oleh lapisan-lapisan tipis batuan. Beberapa istilah dalam batuan sedimen menggunakan term bed, yaitu grounded bedding. Cross bedding merupakan struktur sedimen yang digunakan untuk suatu rangkaian lapisan dalam satu singkapan di lapangan. Selanjutnya, hukum Steno. Hukum Steno atau prinsip Steno dirumuskan oleh seorang ahli geologi pada tahun 1669 yang bernama Niels Stensen, atau lebih terkenal dengan nama Latin Nicolaas Steno. Nicolaas Steno merumuskan beberapa aturan dasar untuk membantu memahami batuan dan berbagai objek yang terkandung di dalamnya.
Di antaranya beberapa prinsip tersebut terdapat 3 prinsip yang masih tetap berlaku hingga sekarang yang dikenal dengan prinsip Steno. Prinsip superposisi. Secara ringkas, prinsip superposisi merumuskan bahwa dalam rangkaian batuan sedimen, batuan tertua akan berada di bawah dan batuan baru akan berada di atas. Ini menegaskan bahwa dalam satu rangkaian batuan sedimen, lapisan batuan yang berada di bawah umurnya lebih tua dibanding dengan lapisan batuan yang berada di atasnya, selama batuan tersebut belum mengalami deformasi atau masih dalam keadaan normal. Prinsip initial horizontality. Prinsip hukum horizontality adalah bahwa lapisan batuan diendapkan dalam posisi horizontal sejajar dengan bidang permukaan cekungan tempat sedimen tersebut diendapkan. Jadi, jika lapisan batuan tersebut miring atau sangat miring, dapat diartikan bahwa lapisan batuan tersebut telah mengalami gangguan karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah batuan tersebut terendapkan. Hukum ini sejalan dengan hukum superposisi. Keduanya memiliki maksud yang hampir sama. Selanjutnya, prinsip lateral continuity. Lapisan batuan pada dasarnya terendapkan secara menerus di permukaan bumi. Lapisan sedimen tidak mungkin terpotong secara tiba-tiba dan berubah menjadi batuan lain dalam keadaan normal. Hukum lain yang sejalan dengan sejarah struktural suatu daerah adalah law of cross-cutting relationship yang diterapkan baik sebagai hukum struktural relationship atau hukum igneous cross-cutting relationship yang menyatakan hal yang hampir sama, bahwa suatu benda atau struktur yang membeku, misalnya batolit, lipatan, patahan, harus lebih mudah dari batuan yang dipotong atau diubah bentuknya. Dengan kata lain, batuan yang menjadi inang atau mengandung struktur pasti sudah ada sebelum struktur tersebut terbentuk. Materi selanjutnya adalah geometri unsur struktur. Secara umum, struktur batuan adalah bentuk dan kedudukan batuan yang terlihat berdasarkan proses terjadinya atau genesanya. Terdapat 3 macam struktur batuan, yaitu struktur primer, yaitu gejala struktur yang terjadi pada saat pembentukan batuan. Kemudian yang kedua ada struktur sekunder, yaitu gejala struktur yang terbentuk setelah proses pembentukan batuan. Dan yang ketiga ada struktur penekontemporer, yaitu gejala struktur yang terbentuk setelah pengendapan batuan, namun batuan belum mengalami kondisi konsolidasi. Struktur primer. Struktur primer adalah struktur yang terbentuk pada saat pembentukan batuan. Struktur sedimen adalah contoh dari struktur primer karena terbentuk bersamaan dengan pembentukan massa batuannya dan memiliki asal non-tektonik. Struktur sedimen termasuk bidang perlapisan batuan. Beberapa fitur yaitu mud crack, ripple mark, soil mark, vesicles, dan lainnya. Struktur sedimen primer sangat berguna untuk menentukan arah pengendapan dalam satu rangkaian batuan, sehingga kemungkinan kita memastikan apakah suatu rangkaian batuan telah mengalami pengembalian karena gaya-gaya fitur terbaik untuk membantu mengetahui geometri struktural dan sejarah deformasi batuan. Ciri-ciri yang paling umum dari batuan sedimen adalah bahwa batuan sebagian besar memiliki lapisan batuan. Sebagian besar terbentuk dalam kondisi horizontal.
Bedding atau lapisan batuan terbentuk karena perbedaan komposisi atau ada perbedaan tekstural pada bagian permukaan lapisan yang berdekatan. Perbedaan komposisi dan tekstur mencerminkan perubahan lingkungan sedimentasi, misalnya di suatu lokasi terendapkan pasir. Selanjutnya, pengendapan pasir bisa saja mengalami entrupsi untuk waktu yang singkat. Lalu material yang berukuran partikel lebih kecil seperti lanau dan lempung terendapkan. Dan kemudian pengendapan pasir berlanjut. Lapisan lanau dan lempung tadi membentuk diskontinuitas mekanik dalam massa pasir. Dan diskontinuitas ini menjadi bidang lapisan. Batuan beku plutonik, aliran piroklastik dan aliran lava. Susunan mineral yang umumnya membentuk ekuidimensional atau tabular. Kadang batuan plutonik hadir dalam bentuk dike atau sill. Batuan plutonik, aliran lava maupun aliran piroklastik ini mampu membentuk fitur yang menyerupai struktur sedimen yang dihasilkan dari aliran magma. Struktur primer yang paling umum dalam batuan beku meliputi fenokris, xenolit, atau inklusi, vesikular, tekstur, aliran yang biasanya nampak pada skala mikroskopis, foliasi atau linasi. Foliasi terdiri dari kristal mineral yang tampak selaras yang dihasilkan dari aliran magma yang mengkristal. Selanjutnya, geometri struktur. Prinsip geometri suatu bidang atau garis adalah unsur yang mempunyai kedudukan atau orientasi yang pasti di dalam ruang dan hubungan antara satu dan lainnya dapat dideskripsikan. Untuk memudahkan dalam mempelajari dasar struktur, maka akan dilakukan pendekatan secara geometris. Unsur-unsur struktur secara geometris pada dasarnya hanya terdiri dari dua unsur geometris, yaitu geometris bidang atau struktur bidang yang terdiri dari bidang perlapisan, kekar, sesar, foliasi, dan sumbu lipatan. Kemudian yang kedua, geometri garis atau struktur garis terdiri dari liniasi, gores garis, perpotongan dua bidang, dan lain-lain. Pada tahap awal investigasi kondisi geologis suatu daerah, pencatatan data struktur dan semua elemen-elemen struktur dalam wilayah tersebut dilakukan secara lengkap. Sebelum kita mengenali bagaimana proyeksi geometri struktur dalam suatu bidang, berikut definisi elemen struktur yang perlu dipahami. Yang pertama, struktur bidang. Struktur bidang dalam geologi struktur dapat dibedakan menjadi struktur bidang real dan struktur bidang semu. Yang termasuk struktur bidang adalah 1. Jurus, strike, 2. Kemiringan atau dip, 3. Arah atau trend, 4. Kemiringan semu atau apparent dip. Kemudian ada arah kemiringan dip atau dip direction. Istilah strike dan dip berlaku untuk setiap struktur bidang. Struktur bidang yang paling umum dijumpai di lapangan adalah bidang perlapisan atau bedding plane. Struktur lain yang umum dijumpai termasuk struktur bidang adalah lipatan, rekahan termasuk kekar dan sesar. Simbol strike dan dip dalam peta ditulis dengan notasi khusus. 1. Garis strike diplot
cukup panjang sehingga arah trennya dapat diukur secara akurat di atas peta. Yang kedua, garis dip atau tanda dip diplot di tengah dari satu garis strike untuk menunjukkan arah kemiringan bidang ke bawah. Yang ketiga, sudut kemiringan ditulis di dekat tanda dip. Notasi strike. Penulisan strike umumnya dilakukan dengan dua cara, yaitu sistem kuadran dan azimut. Notasi dip penulisannya juga umumnya dilakukan dengan dua cara. Salah satu cara untuk menghindari kesalahan dalam memperkirakan arah strike adalah dengan mengadopsi aturan kaidah tangan kanan. Besarnya strike dan dip diukur dengan kompas Brunton. Pengukuran kedudukan strike dip untuk semua struktur bidang dilakukan dengan cara yang sama. Kemudian yang kedua ada struktur garis. Garis adalah unsur geometri yang merupakan kumpulan dari titik-titik, dapat terbentuk lurus maupun lengkung. Struktur garis real adalah struktur garis yang arah kedudukannya dapat diamati langsung di lapangan. Misalnya, gores garis yang ada pada bidang sesar. Sedangkan struktur garis semu adalah semua struktur garis yang arah dan kedudukannya ditafsirkan dari orientasi unsur-unsur struktur yang membentuk kelurusan atau liniasi. Misalnya, liniasi fragmen breksi sesar, liniasi mineral-mineral dalam batuan beku, arah liniasi struktur sedimen, dan kelurusan sungai dan topografi jika dapat dimasukkan dalam struktur garis semu. Kedudukan struktur garis dikenal dengan istilah-istilah tren atau arah penunjaman atau plung, arah kelurusan atau biring, dan rake atau pitch. Arah penunjaman atau tren adalah garis horizontal atau jurus dari bidang vertikal yang melalui garis yang menunjukkan arah kecondongan garis tersebut. Penunjaman adalah besar sudut pada bidang vertikal antara garis dengan bidang horizontal. Pitch atau rake adalah besaran sudut lancip antara garis dengan horizontal yang diukur pada bidang di mana garis tersebut terletak. Besarnya kurang dari 90%. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi yang dibacakan oleh Sarmila tadi. Selanjutnya, deformasi batuan. Deformasi batuan adalah proses yang menyebabkan perubahan bentuk geometri batuan karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan tersebut. Proses deformasi menghasilkan struktur geologi. Pertama, deformasi terjadi karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan. Kedua, gaya-gaya yang menyebabkan deformasi batuan disebut sebagai stres atau gaya, satuan, dan luas. Ketiga, gaya yang bekerja pada bagian batuan menghasilkan sekumpulan stres, dan jumlah deformasi yang disebabkan oleh stres ini diukur dengan perubahan dimensi batuan tersebut. Perubahan dapat berupa volume, bentuk, atau keduanya disebut dengan strain. 2. Tipe stres. Pertama, uniform atau confining stress, yaitu suatu gaya atau tegasan yang bekerja secara seimbang ke semua arah. Kedua, diferensial stress, yaitu kekuatan stres tidak sama atau tidak seragam. 3 jenis stres.
Jika besarnya stres tidak sama dari semua arah, diferensial stres terbagi menjadi 3. Pertama, tensional stres atau ekstensional stres disebabkan oleh gaya eksternal yang arahnya saling menjauhi batuan, menyebabkan batuan mengalami peregangan atau pemanjangan. Kedua, kompresional stres disebabkan oleh gaya eksternal yang saling berhadapan dan saling menekan batuan, yang mengakibatkan batuan mengalami penekanan. Penekanan ini menyebabkan batuan mengalami pemendekan, perlipatan, atau patahan. Ketiga, shear stress, yaitu gaya yang saling sejajar dan berlawanan arah, dapat berakibat pada tergesernya dan berpindahnya batuan, atau biasa disebut slip dan translasi. Ketika batuan mengalami peningkatan tekanan, akan melewati 3 tahapan deformasi berikut. Pertama, deformasi elastis. Bila batuan atau material yang terkena deformasi kembali ke bentuk semula ketika stres dihilangkan. 2. Deformasi ductile, yaitu bila batuan terkena stres yang melampaui batas elastisitas sehingga mengalami deformasi permanen atau tidak dapat kembali ke bentuk semula ketika stres dihilangkan. Bila material bersifat liat ductile akan menghasilkan perlipatan. Jika material bersifat brittle atau rapuh, maka akan patah. 3. Fracture, yaitu batuan atau material akan retak atau pecah-pecah. Berdasarkan atas perilaku batuan atau material ketika mengalami stres atau tekanan, batuan dapat diklasifikasikan menjadi: pertama, bersifat brittle atau rapuh. Kedua, bersifat ductile atau liat. Batuan disebut brittle atau ductile bergantung pada beberapa banyak strain plastik yang dialaminya. Jenis deformasi yang akan terjadi pada batuan dipengaruhi oleh: pertama, temperatur, yaitu suhu tinggi ikatan molekul yang terdapat pada batuan atau material dapat meregang dengan banyak, sehingga batuan akan bersifat lebih ductile. Pada temperatur rendah, batuan atau material lebih rapuh. Kedua, tekanan. Pada material yang terkena tekanan yang besar akan sifat untuk retak menjadi berkurang dikarenakan tekanan di sekelilingnya cenderung untuk menghalangi terbentuknya retakan. Pada material yang tertekan yang rendah akan menjadi bersifat retas dan cenderung menjadi retak. Ketiga, kecepatan deformasi, yaitu bila kecepatan deformasi tinggi, material cenderung patah. Jika deformasi terjadi perlahan, maka lebih banyak waktu bagi individu atom untuk bergerak, sehingga batuan cenderung lebih ductile. Keempat, komposisi batuan, yaitu batuan yang didominasi oleh material seperti olivin, feldspar sangat rapuh, sedangkan mineral lempung, mika, kalsit lebih ductile. Kemudian, bagaimana cara mengukur deformasi batuan? Pertama, strike dip. Strike dan dip adalah simbol dalam geologi yang digunakan untuk mengetahui orientasi batuan. 2. Deskripsi orientasi spasial batuan yang mengalami perlipatan. Saya akan melanjutkan membacakan materi yang dibawakan oleh Saudara Saro dan Ardiansyah. Baik, langsung kita mulai saja. Materi yang ke-6, lipatan. Lipatan adalah merupakan hasil perubahan bentuk atau deformasi dari suatu batuan yang ditunjukkan dengan lengkungan atau kumpulan dari lengkungan yang terbentuk akibat dari stres pada batuan. Pada umumnya, unsur yang terlibat di dalam lipatan adalah struktur bidang
misalnya bidang perlapisan atau foliasi. Lipatan merupakan gejala yang penting yang mencerminkan sifat dari deformasi, terutama gambaran geometrinya berhubungan dengan aspek perubahan berbentuk, distorsi, dan perpustakaan rotasi. Lipatan berbentuk bila mana unsur yang telah ada sebelumnya berubah menjadi bentuk bidang lengkungan atau garis lengkung. Perlipatan adalah deformasi yang tak seragam, inhomogeneous, yang terjadi pada suatu bahan yang mengandung unsur garis atau bidang. Walaupun demikian, suatu demonstrasi yang menghasilkan lipatan pada suatu keadaan tidak selalu demikian pada kondisi yang lain. Suatu massa batuan yang tidak mempunyai unsur struktur garis atau bidang tidak menunjukkan tanpa perlipatan. Perlu juga dipertimbangkan bahwa suatu unsur yang sebelumnya berbentuk lengkungan dapat berubah menjadi bidang atau garis lurus, atau suatu unsur dapat tetap sebagai struktur bidang atau garis lurus setelah terjadi deformasi. Geometri lipatan. Secara geometri, suatu lipatan dapat dideskripsikan sebagai suatu permukaan bidang lengkung yang tunggal. Bentuk suatu lipatan sangat beragam, dari yang sederhana sampai sangat rumit, yang sulit dideskripsikan secara terinci untuk kegiatan praktis. Di samping metode matematik, dipakai metode deskriptif lain seperti pembuatan konstruktur dan sebagainya. Sebagai penyederhanaan, suatu lipatan dapat dianggap sebagai suatu bentuk permukaan yang silindris dengan sumbu lipatan sebagai kerangka permukaan tersebut, dan unsur-unsurnya dapat ditunjukkan pada suatu penampakan profil lipatan. Beberapa titik profil permukaan lipatan. Hinge point, titik maksimum perlengkungan pada lapisan yang terlipat. Trace, titik tertinggi pada lengkungan. Drop, titik tertinggi pada perlengkungan. Pada gambar 3 dimensi, tempat kedudukan dari hinge point pada satu permukaan lipatan atau berupa garis disebut hinge line atau sumbu dari lipatan. Fold axis, unsur lipatan yang umumnya dapat dideskripsikan kedudukannya, antara yaitu fold axis, sumbu lipatan, hinge lines, garis maksimum perlengkapan pada suatu permukaan bidang yang terlipat. Yang kedua, axial plane, bidang sumbu, bidang yang dibentuk melalui garis-garis sumbu pada satu lipatan. Bidang ini tidak selalu serupa bidang lurus planar, tetapi dapat melengkung ke lebih umum dapat digunakan sebagai axial surface. Dan yang ketiga, fold limb, sayap lipatan, secara umum merupakan sisi dari bidang yang terlipat yang berada di antara daerah pelengkungan hinge zone dan batas pelengkungan inflection line. Klarifikasi lipatan. Lipatan dapat diklasifikasikan dengan bermacam kriteria. Pada umumnya, klarifikasi ini didasarkan pada sifat yang dapat dideskripsikan unsur-unsurnya secara geometrik, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Klarifikasi dan penampakan jenis lipatan umumnya juga secara tidak langsung akan mencerminkan sifat kejadian atau pembentukan lipatan. Secara tidak langsung mencerminkan sifat kejadian atau pembentukan lipatan tersebut dan jenis atau material yang terlibat. Misalnya, lipatan yang ketat, tight, mencerminkan deformasi yang kuat. Lipatan yang sejajar, paralel, umumnya terjadi pada lapisan yang kompeten dan sebagainya. Sudut antar sayap, internal angle. Sudut antar sayap adalah terkecil, dibentuk oleh sayap-sayap lipatan dan diukur pada bidang profil suatu lipatan. Sudut ini mencerminkan sifat keketatan teknis dari lipatan. Vilty membuat klasifikasi seperti pada tabel sudut antara sayap, interclined angle. Sifat simetri merupakan salah satu kriteria untuk menyatakan bentuk permukaan silindris. Sifat simetri ditentukan oleh bidang yang memiliki hinge line dan membagi sama besar sudut antar sayap, yang disebut bidang simetri. Lipatan ini disebut sebagai lipatan simetris, dan keseluruhan lipatan memiliki sifat simetris orthorhombic. Suatu serial lipatan dikatakan simetri apabila masing-masing mempunyai sifat simetri dan mempunyai pola yang periodik. Dalam hal ini, bidang-bidang yang membatasi permukaan lipatan akan berupa bidang lurus, planar, dan saling sejajar, dan bidang yang melewati titik-titik batas pelengkungan, influx point, akan tepat terletak di tengah bidang-bidang tersebut yang dianggap sebagai median. Pada lipatan simetri, besaran
amplitude dan panjang gelombang avalanche yang membandingkan merupakan parameter untuk bentuk lipatan akan mudah dideskripsi. Berdasarkan bentuknya lipatan kemiringan bidang sayapnya menuju ke arah yang berlawanan disebut sebagai antili dan sinkron kemiringan bidang sayapnya menuju ke arah satu arah disebut sebagai sinkline. Klarifikasi ini agak sulit dipakai mengingat kerangka yang digunakan adalah kedudukan dari suatu lipatan yang penjumlahnya terukur pada bidang vertikal yang tidak ada hubungannya dengan geometri lipatan. Klarifikasi yang lebih sederhana dengan menggabungkan besaran penjumlahan dan pitch seperti bagian bentuk lipatan yang ditujukan, membuat diagram segitiga yang memungkinkan tarik tiga variabel yaitu kedudukan bidang sumbu lipatan kemiringan dan sumbu lipatan peninjauan dan pitch terhadap bidang sumbu lipatan seperti jenis-jenis kedudukan lipatan dapat memberikan kedudukan yang lebih pasti pada lipatan yang miring. Lipatan sejajar paralel fold. Lipatan paralel adalah bentuk lipatan yang ketebalan organisasi lapisan tetap. Pembentukan ini dapat dibayangkan sebagai susunan lapisan-lapisan yang saling bergeser, fluoresif apabila dilipat. Dasar dari metode ini adalah anggapan bahwa lipatan merupakan bentuk busur dari suatu lingkaran dengan pusatnya adalah potong antara sumbu kemiringan yang berdekatan. Batas-batas lapisan di ujung yang pada lintasan yang akan dikonstruksikan. Tarik gas norma kemiringan AB tentukan OA sembarang di sektor AB.